Assalamualaikum, selamat siang. Kali ini kita bertemu lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang formula if di Excel. If ini sangat bermanfaat untuk mengambil atau menentukan suatu variabel, kemudian mengambil tindakan apa yang akan kita ambil selanjutnya dari suatu data yang telah berhasil kita kumpulkan. Dalam video ini saya hanya akan membuat contoh mengenai penggunaan if untuk operasi aritmatika, karakter, dan date value atau tanggal. Karena memang saya rasa tiga hal inilah yang minimal harus kita kuasai jika kita berbicara tentang if, ya. Mudah-mudahan dengan menonton video ini kita semua menjadi lebih berani dalam mengeksplor cara kita menggunakan Excel menggunakan formula atau rumus, sehingga harapannya semua pekerjaan administrasi kita bisa lebih cepat selesai dan valid, ya. Maka langsung saja kita simak videonya. Baik, bagi saya mengucapkan terima kasih bagi kalian yang masih menyempatkan diri untuk menonton video ini. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai if, ya, if di Excel. Jadi if itu adalah suatu formula pengkondisian logika. Jika logikanya terpenuhi atau true, maka kita akan melakukan apa, dan jika logikanya false atau salah, maka kita akan melakukannya apa. Di sini sudah saya sediakan data, contoh-contoh data yang mana sudah saya bagi tiga, ya. Contoh untuk penggunaan if untuk karakter, kemudian contoh untuk aritmatika, dan contoh untuk tanggal. Misalnya di contoh penggunaan if untuk karakter, maksudnya seperti ini. Saya ingin menggunakan logika apabila kolom yang saya sorot di B4 ini nilainya sepatu, maka saya akan mengklasifikasikannya sebagai sepatu. Dan jika bukan sepatu, maka saya akan mengklasifikasikannya sebagai barang lainnya. Jadi apabila kita kerjakan manual, tentu kita harus membaca satu-satu, ya. Ini sepatu, maka saya akan tulis sepatu. Kemudian ini bukan sepatu, maka ini akan saya tulis lainnya, ya. Seterusnya seperti itu. Nah, ini sepatu, maka akan kita klasifikasikan sebagai sepatu. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian untuk penggunaan rumusnya menggunakan seperti ini. Untuk memulai formula Excel, seperti biasa kita ketik sama dengan, kemudian ketik if, kemudian buka kurung, ya. Nah, kita perhatikan di sini, begitu kita mengetikkan sama dengan if buka kurung, maka akan keluar logical test. Logical test ini sel mana yang akan kita tes, ya. Sel mana yang akan kita tes sehingga menghasilkan nilai benar atau salah. Misalnya saya tes nilainya B1 ini sama dengan sepatu, gitu. Jadi ketika kita menggunakan rumus if untuk karakter, apabila kita ingin melakukan tes, kita harus menggunakan tanda petik, ya. Itu harus diingat bahwasanya untuk melakukan tes untuk karakter harus selalu menggunakan tanda petik seperti ini. Ini tanda petik, kemudian kita ketik sepatu, tanda petik lagi, kemudian koma. Nah, setelah kita ketik koma, maka yang di bold ini, yang tebal tadi, berpindah menjadi value if true. Nah, pengertiannya adalah sel B4 ini kita tes. Jika nilainya sepatu, jika betul nilainya sepatu, maka kita akan memberikan nilai. Nah, ini terserah kita. Misalnya ini saya bikin barang pribadi, ya. Barang pribadi.
Apabila kemudian kita ketik koma, kemudian jika salah, jika kolom B4 ini nilainya bukan sepatu, maka kita akan kasih nilai apa di sini. Ya. Contohnya ini saya akan memberikan nilai karakter juga, jadi kita harus menggunakan tanda petik juga. Petik, misalnya lainnya ya, lainnya. Tanda petik lagi untuk menutup karakter tanda petik bukanya tadi. Kemudian tutup kurung. Kemudian tutup kurung ya seperti ini. Nah, kemudian kita tekan enter. Nah, dia akan otomatis mengklasifikasikan sesuai dengan yang kita tes tadi. Yang kita tes ini sepatu ya. Sepatu, barang pribadi. Lemari, lainnya. Baju, lainnya. Sepatu, barang pribadi. Tas, lainnya. Ya, seperti itu. Kemudian kita akan drag untuk melakukan tes juga di sel-sel berikutnya, di sel B5, B6, B7, B8. Kita drag saja. Drag ke bawah. Nah, otomatis dia akan menampilkan sesuai dengan yang telah kita tetapkan di sini. Jika di tes sepatu hasilnya betul, maka ditulis barang pribadi. Jika di tes sepatu hasilnya salah, maka ditulis lainnya. Ya, cuma seperti itu if itu. Cuma nanti dalam penggunaan selanjutnya ada banyak variasi ya. Ada banyak variasi, bisa menggunakan if sampai berlapis-lapis, sampai banyak kriteria yang nanti akan kita buat. Juga bisa juga dikomunikasikan dengan if, and, kemudian if, or, atau kemudian ini mau diisi rumus juga. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya. Ini untuk yang sederhana dulu ya. Ini contohnya seperti ini. Ini untuk contoh penggunaan untuk karakter. Jadi kalau untuk karakter, ketika kita akan melakukan tes atau akan memberikan hasilnya harus jangan lupa untuk diberikan tanda petik seperti ini. Nah, gimana kalau misalnya ini petiknya kita hapus ya? Nah, tentunya dia akan menjadi seperti ini. Dia akan error ya, tidak akan tepat ya. Kita kembalikan lagi. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke contoh untuk operasi aritmatika. Contoh untuk operasi aritmatika seperti ini nih. Ini ada penjualan dari data penjualan dari sales yang bernama Adi, Dewi, Doni, Dede, Joni, jumlahnya ini. Ya. Maka kita akan klasifikasikan untuk yang di atas 1 juta, maka kita akan klasifikasikan sebagai rajin. Maka klasifikasinya rajin. Untuk yang di bawah 1 juta, klasifikasinya malas. Nah, seperti ini contohnya. Maka kita akan coba buat rumus if-nya. Jadi seperti ini, kita menuju ke sel yang paling pertama dulu. Ketik sama dengan, kemudian if, kemudian buka kurung. Nah, ketika kalian buka kurung, dilihat mana yang di bold ya, mana yang tebal hitam nih. Logical test. Oh, berarti kita harus memberikan tes dari karakter yang dari nilai yang akan kita uji. Untuk yang di atas 1 juta, klasifikasinya rajin. Berarti ini kita tempatkan dulu kursornya di sini. Kemudian kita ketik. Untuk yang klasifikasinya di atas 1 juta, rajin. Berarti lebih besar sama dengan. Karena kalau misalnya 1 juta 1, dia akan diklasifikasikan sebagai rajin. 1 juta diklasifikasi sebagai rajin. 999.999 diklasifikasikan sebagai malas ya. Maka kita akan buat lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan 1 juta. Ya,
Kemudian apalagi yang akan kita tes? Oh, ternyata cuma ini aja ya. Yang akan kita tes cuma 1 juta aja batasnya. Jika di atas 1 juta rajin, di bawah 1 juta malas ya. Oke, kemudian koma. Jika di atas 1 juta rajin, maka kita akan memberikan tanda petik ya. Petik rajin. Ya, kemudian koma. Jika tidak terpenuhi, jika di bawah 1 juta, ya, karena ujinya tadi adalah jika lebih besar dari 1 juta. Jadi kalau misalnya di bawah 1 juta, berarti yang nilainya salah. Maka kita akan berikan nilai malas ya. Malas. Kemudian jangan lupa tanda petik, kemudian tutup kurung, kemudian tekan enter. Nah, kemudian kita bisa drag ke bawah. Drag ke bawah. Ya, dia akan otomatis mengklasifikasikannya. Rajin, 200.000, malas, rajin. Ya, gimana kalau ini kita rubah 100.000? Oh, dia berubah jadi malas. Seperti itu. Kemudian contoh lainnya, bisa juga di sini di formulanya ini kita beri juga dengan operasi aritmatika juga. Misalnya nih ya, contohnya dirubah dulu untuk yang di atas 1 juta, bonusnya bonusnya 10% dari penjualan. Yang di bawah 1 juta tidak dikasih bonus, misalnya ya. Nah, kita akan coba terjemahkan. Untuk yang di atas 1 juta, bonusnya 10% dari penjualan. Nah, kita tes ini nanti. Jika C12 ini lebih besar sama dengan 1 juta, maka bonusnya 10%. Jika betul, maka bonusnya 10%. 10% dikali jumlah penjualan. Nah, kemudian jika salah, jika di bawah 1 juta, maka tidak dikasih bonus. Maka kita ketik 0 ya, 0. Kemudian tutup kurung, kemudian tekan enter. Nah, itu dia bonusnya. Dan kita tinggal drag aja ke bawah. Nah, untuk karyawan yang malas nih, yang di bawah 1 juta kan akan menghasilkan nilai 0, sehingga karena 200.000 nilainya di bawah 1 juta, jadi ketika kita tes apakah sel C14 ini nilainya lebih dari 1 juta, salah, maka dia akan menghasilkan nilai 0. Nih, value if false ya. Seperti itu contohnya. Itu contoh sederhananya. Kemudian kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Jadi contoh untuk tanggal. Jadi contoh untuk tanggal seperti ini kasusnya. Jika customer membayar di atas tanggal 15 Juni 2020, maka statusnya terlambat. Jika customer membayar di bawah atau sama dengan tanggal 15 Juni, maka statusnya tepat waktu. Nah, kita akan buat contohnya. Jadi di sini ada 2 kondisi. Yang pertama, jika tanggal bayarnya ini kita tes, jika di atas tanggal 15 Juni, maka dia akan diklasifikasikan sebagai terlambat. Tapi jika dites ternyata salah, ternyata dia di bawah tanggal 15 Juni, maka kita akan klasifikasikan sebagai tepat waktu. Misalnya seperti ini ya. Sama dengan if, buka kurung, kemudian geser ke sini. Ya. Lebih besar. Nah, kalau misalnya lebih besar ini, berarti kalau misalnya tanggal 16, dia terlambat.
Kalau kita kasih tanda sama dengan ini, tanggal 15 juga terlambat. Nah, kita lihat lagi ke kondisinya, ketentuannya. Jika customer membayar di atas tanggal 15 Juni, berarti terlambat. Jika customer membayar di bawah atau sama dengan tanggal 15 Juni, berarti tepat waktu. Berarti kita di sini tidak perlu menambahkan sama dengan ya. Sama dengan. Tidak perlu, kita hapus. Nah, kemudian tanggal 15 Juni ini kita harus rubah dulu menjadi format date value. Jadi kita ketik ini rumusnya, date value, buka kurung, tanda petik, kemudian 15 strip 06 2020, ini ya 15 Juni 2020, kemudian tanda petik, kemudian tutup kurung untuk menutup date value-nya ya. Ini kita bisa lihat geser-geser kursornya. Ketika kita geser-geser kursornya ini, tutup kurungnya akan menutup tanda pembuka kurung date value-nya. Ya, dia akan menyala sebentar ya. Tuh. Nyala sebentar. Ini tandanya tutup kurung yang ini menutup buka kurung yang ini. Nah, ini tadi dia agak glow sebentar. Nah, ini tandanya sudah kita tutup. Kemudian kita lanjut. Jika C20 lebih besar dari date value 15 Juni 2020, maka yang kita lakukan adalah klasifikasinya adalah terlambat ya. Ini. Terlambat. Kita ketik terlambat. Jangan lupa tanda petik di awal dan di akhir karena ini karakter ya. Terlambat. Nah, jika di bawah tanggal 15 Juni 2020, maka klasifikasinya adalah tepat waktu. Kita ketik tanda petik tepat waktu. Kemudian tutup kurung. Kita bisa cek juga tutup kurungnya. Tutup kurung ini dengan menggerakkan kursor ke kiri dan ke kanan. Kita lihat ini yang di sini agak sedikit berpendar, menandakan tutup kurung yang ini untuk menutup kurung yang if, buka kurung if yang ini. Dan kita bisa tekan enter ya. Enter. Nah, kemudian kita coba drag apakah betul rumusnya. Nah, kemudian kita lihat ya. 18 Juni. Jika customer membayar di atas 15 Juni terlambat. Berarti di sini terlambat betul berarti ya. Kemudian 13 Juni. 13 Juni ketika dites apakah lebih besar dari 15 Juni. Ternyata salah ya. Memang tanggal 13 Juni itu lebih mudah dari tanggal 15 Juni. Makanya dia false ya. Tepat, dianggap sebagai tepat waktu. Sini juga, apakah 24 Juni 2020 di atas tanggal 15 Juni? Ya, berarti true ya. Kita lihat true-nya adalah terlambat. Berarti betul ini. Itu sesuai dengan ketentuan yang telah kita buat. Kemudian kita lihat lagi yang ini. Apakah tanggal 10 Juni 2020 di bawah dari apakah tanggal 10 Juni 2020 di atas dari tanggal 15 Juni? Ya, jawabannya salah ya, karena 10 Juni di bawah tanggal 15 Juni, maka harusnya dia masuk ke klasifikasi yang false ya, yang tepat waktu ini. Nah, ini seperti ini. Itu contohnya. Jadi kalau misalnya kita balik gimana coba? Kita balik ya logikanya ya. Kita klik, kemudian bagaimana jika C20 ini lebih kecil dari date value 15 Juni 2020. Jika tanggal C20 ini lebih kecil, maka jika customer membayar di bawah atau sama dengan tanggal 15 Juni, berarti tepat waktu. Berarti ini kita balik. Jadi logikanya jadi betul ya. Karena tanggal 1 Juni itu di bawah dari tanggal 15 Juni. Jadi seharusnya jawabannya yang ketika logikanya terpenuhi, harusnya jawabannya tepat waktu ya. Tepat waktu. Kemudian yang ini menjadi terlambat ya. Jika kita tes, apakah tanggal 1 Juni lebih kecil dari tanggal 15 Juni? Betul.
Jika misalnya kita tes tanggal 18 Juni, ini misalnya 18 ya. Apakah tanggal 18 Juni lebih kecil dari tanggal 15 Juni? Salah, maka harusnya aja klasifikasinya harusnya sini terlambat ya, terlambat. Nah, kemudian kita drag ya, kita drag ke bawah. Seperti itu contohnya. Apakah C20 lebih kecil dari, oh ini ada yang kurang ya. Jadi kalau misalnya tanggalnya 15 Juni harusnya tepat waktu ya. Tapi kalau kita bikin seperti ini, dia hanya sampai tanggal 14 saja. Maka kita tambahkan sama dengan nih. Sama dengan. Jadi jika tanggal 14 dia masih dianggap tepat waktu. Jika tanggal 15 karena sama dengan 15 Juni 2020, ini sama, ada sama dengan, maka dia juga dianggap tepat waktu. Kemudian kita drag lagi coba ya. Misalnya kita ganti 15 Juni ini 2020. Nah, jawabannya juga tepat waktu. Jadi sudah sesuai ya. Jika customer membayar di bawah atau sama dengan tanggal 15 Juni, maka dia dianggap tepat waktu. Nah, itu dia. Itu tadi contoh untuk penggunaan if yang sederhana saja. If untuk penggunaan karakter. Jadi saya recap lagi. Contoh untuk penggunaan karakter, jangan lupa untuk menggunakan tanda petik ya. Kemudian contoh untuk aritmatika, ya kalian bisa menggunakan tanda ini. Atau ini untuk lebih besar, ini untuk lebih kecil, dan ini untuk sama dengan. Nah itu ini yang harus diingat. Ini jangan lupa tanda petik. Ya, ini jangan lupa ini operasi aritmatikanya. Ini untuk lebih besar, ini untuk lebih kecil, ini untuk sama dengan. Kemudian contoh untuk tanggal, jangan lupa untuk mengkonversi terlebih dahulu menjadi date value. Jadi date value seperti ini. Nah, seperti ini tadi ya, 15.06.2020. Nah, jangan lupa untuk dikonversi terlebih dahulu. Nah, seperti itu teman-teman, contoh penggunaan if yang sederhana.